Halo semuanya, welcome to my video. Kenalin, aku Adinda Fasya, NPM 17030430130 dari Bisnis Logistik 2021, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Kali ini aku nggak sendiri, ditemenin sama Lala. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Fadila Zahra, tapi aku bisa dipanggil Lala. Aku dari Sosiologi angkatan 2020, fisik juga sama. Lala di sini ngapain sih? Jadi di sini aku bakal tanya-tanya Lala terkait budaya kerja dan K3. Ya pasti nggak jauh-jauh dari para inceran mahasiswa yang baru fresh graduate, yang baru lulus, kalau pas ketika kerja di perusahaan. Oke. Langsung aja ya, tadi udah kita kenalan kan, nama, terus usia kamu berapa nih Lah? Tahun ini aku menginjak usia 20 tahun. Kayak tua banget. Kamu dari sosiologi ya, berarti sekarang semester 5 dong ya? Iya benar, aku semester 5 sekarang. Gimana nih jurusan sosiologi? Jurusan sosiologi sejauh ini aman sih. Aku pribadi bersyukur masuk sosiologi karena buat aku pribadi tugasnya tuh nggak sebanyak yang lain gitu, nggak sebanyak prodi lain lah. Kalau prodi lain tuh melihatnya kayak hektik banget, tapi kalau tuh kayak kok gue santai banget. Iya. Jadi kayak bersyukur juga sih masuk sosiologi gitu. Jadi bisa waktunya nggak dipakai banyak buat akademik doang, kita bisa cari experience lain kayak ikut organisasi, magang, atau ikut lomba-lomba, atau jadi volunteer di luar. Enak ya sosiologi ya, juga nambah skill soft skill kita dalam berkomunikasi sama orang, leadership skill kita juga, kerja sama juga ya. Bener banget gitu, apalagi tugasnya tuh kalau praktek kita langsung turun ke masyarakat gitu kan. Jadi ya so far so good. Tapi jurusan sosiologi ini kayak jurusan yang kamu mau, emang bener yang kamu mau, atau pilihan pertama, atau pas kamu masuk gimana? Jurusan sosiologi ini jurusan pilihan pertama. Dulu tuh pas aku kan kebetulan gak dapet bangku SNM ya. Lalu dulu tuh udah pede banget bakal dapet, ternyata gak dapet gitu. Jadi alhamdulillah aku keterima di SBM, pilihan ke-1-nya sosiologi Unpad, keduanya kesejahteraan sosial. Wow, jadi kamu ini emang emang jiwa sosialnya tinggi ya. Iya, benar banget. Bermasyarakat, berkomunikasi sama orang gitu ya. Terus selain kuliah nih, kan tadi katanya jurusan kamu nggak terlalu hektik prodi lain. Kira-kira kamu berarti kayak banyak waktu luang gitu ya? Kamu diisi waktu luang itu diisi sama kegiatan apa? Kesibukan apa aja sih selain kuliah itu? Paling kalau sekarang nih, aku tahun ini aku udah nyusun strategi rencana kayak aku nggak pengen terlalu hektik kayak tahun 2021 kemarin. 2021 bener-bener Gimana jurusan? hektik banget, sehektik itu. Gitu. Padahal saya kuliahnya tuh nggak hektik, tapi karena kesibukan lain kayak organisasi, kepanitiaan, dan magang, lomba-lomba itu membuat aku hektik gitu. Kalau untuk sekarang kesibukan aku cuman selain belajar ya, ini aja ngurus organisasi di Hima. Cuma itu ya, organisasinya cuma Hima ya. Kalau kepanitiaan gitu kan enggak? Kepanitiaan kebetulan karena ini udah mau demis atau akhir tahun, jadi udah nggak ada. Tapi itu kayak nggak sih? Kayak kan misalnya kalau mahasiswa baru kayak ambis-ambis gitu, ikut banyak kepanitiaan biar nambah pengalaman kayak nambah CV kayak. Kamu kayak gitu juga nggak awal-awal? Kalau awal-awal jadi maba malah aku orang yang santuy. Jadi kayak bener-bener gak ambil kepanitiaan terlalu banyak. Malah gak ada, satu semester tuh aku ikut kepanitiaan sama sekali. Aku cuman istilahnya masih dalam proses adaptasi lah gitu, dari SMA ke kuliah gitu. Jadi semester 1 bener-bener aku gak ikut apa-apa sama sekali. Semester 2 baru deh mulai. Terus kamu ikut yang di 2021 ini nih, kamu sehektik itu, alasan kamu ikut kegiatan itu apa sih? Kayak apakah salah satunya kayak ada nambah pengalaman atau nambah CV, nambah ya gitulah? Sebenarnya nambah
pengalaman udah pasti, di CV juga udah oke, tapi sebenarnya tujuan utamanya tuh lari dari kesedihan aku sih. Jadi itu kayak bentuk pelarian aku menyibukkan diri dalam hal-hal positif. Wah, produktif banget. Perlu dicontoh ya para pemirsa. Oke, terus berarti target untuk kuliah ini tadi kan kayak ya cuma sibuk di hima doang. Terus untuk semester selanjutnya apakah kamu bakal ambil kepanitiaan atau keorganisasian lagi nggak? Kalau kepanitiaan atau organisasi kayaknya kalau kedepannya kayaknya udah cukup. Aku mau mulai terjun, kebetulan semester sekarang itu kan mau KKN, semester depannya baru mau fokus magang lagi. Berarti ada rencana buat magang nih. Berarti udah tergambar dong ya apa sih rencana buat kalau udah lulus gitu? Sejauh ini mau lanjutin kemana? Sorry. Ya nggak apa. Sejauh ini lulus S1 aku mau lanjut S2 sih. S2 syukur bisa lewat jalur master. Jadi biar tinggal nambah setahun aja kalau masalah kayak gitu. Terus paling kalau udah lulus S2 mau kerja sih. Terus pekerjaan nih, soal terkait pekerjaan kamu tuh rencananya ada minat nggak untuk berwirausaha atau cuma bekerja di perusahaan swasta atau negeri seperti BUMN gitu? Kalau sejauh ini aku sama sekali belum ada niatan untuk terjun berwirausaha karena aku pribadi orangnya kayak apa ya? Kayak buat jualan, maksudnya jualan hal kecil aja tuh kayak masih kayaknya nggak dulu deh gitu kayaknya nggak dulu deh gitu. Makanya kayak ya udah kayak aku lebih prefer kerja sama orang itu kayak maksudnya ya jadi pegawai swasta atau enggak ya karyawan swasta atau enggak ya gitu deh. Nah kalau tadi kan udah milih bekerja sebagai karyawan ataupun pegawai ya, nah itu kamu maunya di sektor apa? Gimana kamu? Yang sesuai dengan yang mungkin kamu sesuaikan dengan jurusan kamu atau background kamu gitu? Sejauh ini jujur sebenarnya aku bingung kalau sosiologi tuh kemana ya arahnya gitu. Jadi aku pribadi kayak berusaha mencari minat dan bakat sesuai dan hasil saat ini ketemunya di bidang penulisan, entah itu copywriting, scriptwriter atau segala macam gitu. Nah makanya kayaknya untuk posisi yang cocok nih gitu di aku sekarang mungkin ada di sektor e-commerce gitu kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu sih paling. Iya sih ya, soalnya kan di e-commerce sendiri kan kita kayak juga butuh customer service yang mungkin balesin chat orang, mungkin kayak karena kamu kepenulisan mungkin kamu bisa jadi customer service yang cuma balesin chat orang gitu kan ya. Berarti kalau misalkan kamu milih bekerja terkait isu kayak kan sekarang udah kayak pandemi tuh banyak yang perusahaan memutuskan untuk membuat wacana, membuat strategi biar gimana pekerjanya tetap bekerja dimanapun gitu. Jadi kayak ada istilah baru nih, work from home, work from office. Jadi dibatasin work from home berapa hari, work from office berapa hari. Nah menurut kamu itu gimana? Antara work from home sama work from office itu kamu lebih prefer yang mana? Dan kenapa? Kalau aku pribadi lebih prefer WFH. Soalnya kalau WFH itu kita nggak perlu effort yang banyak gitu loh. Mungkin kan kalau WFH itu kita kayak harus kayak harus make up sebelum, terus kayak belum di jalannya lagi kan, belum capeknya kesana kesini. Kan enaknya kalau misalnya WFH itu kita kayak cuma tinggal buka laptop, kerjain apa yang harus kita kerjain. Kalau ada meeting ya meeting gitu. Sisanya kayak ya udah kita bebas, maksudnya kayak kita nggak perlu ngabisin waktu kita di jalan, lebih hemat tenaga, energi, pengeluaran juga lebih hemat gitu. Iya sih ya, iya betul ya. Ya kebanyakan para mahasiswa emang fresh graduate sekarang juga kebanyakan nyarinya ya yang setelah itu yang fleksibel lah jam kerjanya ya. Yang bisa WFH. Nah terus dari kan udah WFH nih,
meskipun WFH kan tetap si kantor ini yang mempekerjakan kamu kan memberikan fasilitas nih. Kira-kira kamu mau fasilitas apa sih yang kamu dapatkan setelah kamu mendaftar sebagai karyawan dan menjadi pegawai tetap gitu? Kita daftar di perusahaan itu, kira-kira menurut kamu fasilitas apa yang kamu mau? Sejauh ini kepikirannya belum banyak sih, paling kayak cuma fasilitas tunjangan kesehatan itu kayaknya yang paling utama. Terus transportasi, kalau misalnya WFH enggak lah WFO baru butuh tunjangan transportasi. Terus kalau misalnya WFO juga pengennya ada tunjangan makan siang, atau kalau misalnya nggak dikasih mentahannya boleh dikasih kayak langsung makan siangnya gitu, kayak misalnya di contoh salah satu perusahaan e-commerce itu kan rata-rata ngasihnya langsung makan siangnya gitu. Oh iya. Terus jadinya apa ya, mungkin kalau misalnya WFO buat ini sih tunjangan barang elektronik. Misalnya kita butuh media dong, kayak misalnya laptop atau kuota internet dan buat WFO atau WFH? WFH soalnya. Agak balik-balik ya. Atau tunjangan itu ya, tunjangan paketan bulanan gitu kan ya. Kita buat. Jadi nggak pakai wifi, nggak pakai paketan bulanan kita pribadi. Jadi tadi fasilitas kan ya. Terus kalau dari budaya kerjanya nih, menurut kamu budaya kerja apa sih yang kamu inginkan ketika bekerja di suatu perusahaan, atau budaya menurut kamu tipe budaya kerja apa yang cocok untuk pribadi kamu? Aku pribadi sebenarnya umum aja budaya kerja pada umumnya. Maksudnya kayak buat aku sendiri yang belum terjun ke dunia pekerjaan gitu. Jadi kayak ngeliatnya kayak umum aja, kayak komunikasinya antara satu pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya itu bisa lancar gitu, bisa saling terbuka. Kalau ada apa-apa bisa saling diomongin, terus bisa diajak bekerja sama juga, terus bisa, yang pasti pengen ketika aku bekerja di suatu perusahaan tuh jangan cuma ngerjainnya itu terus gitu. Maksudnya dalam artian aku juga pengen bisa berkembang gitu dalam perusahaan itu. Ngerasain bidang lain kayak departemen lain gitu? Nggak mesti departemen lain, cuman seenggaknya bisa berkembang gitu di pengembangan karir ya. Oke, jadi itu aja sih yang mau gue tanyain ke Lala. Semoga aja info-info dari Lala nih bisa ngebantu teman-teman yang nonton, dan buat gue juga sebagai informasi tambahan dan mungkin insight baru ya dari seorang Lala dengan background sosiologi yang bakal jadi S1 sosiologi nih. Gitu aja sih. Oke, makasih banget ya Lala udah nemenin aku di video kali ini. Oke guys, see you later. Makasih banget yang buat nonton.